Halo puzzle lovers, selamat datang kembali pada video tips dan trik Sudoku yang keempat. Tema hari ini adalah Arrow Sudoku yang merupakan varian yang cukup umum juga ya, cukup umum dan lumayan seru sih kalau menurut saya varian ini. Arrow ini termasuk puzzle yang ada matematikanya yaitu penjumlahan, tapi kalau menurut saya dengan sedikit latihan itu cukup mudah sih untuk dipahami ya logika-logikanya. Oke, langsung saja kita mulai video hari ini. Untuk peraturan arrow Sudoku adalah angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Kalau contohnya di sini yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, atau bisa juga 5 tambah 2 sama dengan 7. Kita mulai dari tips yang pertama yaitu 1 dan 9. Pada beberapa arrow Sudoku, kita bisa memulai bermain puzzle-nya dengan mencari angka 1 dan 9. Kalau kita lihat contohnya di sini, di box 1, angka 9 tentu saja kita tidak bisa menempatkannya pada panah. Karena jika kita menempatkannya di sini, misalnya angka pada lingkaran ini harus berjumlah 10 atau lebih. Itu kan nggak mungkin. Jadi kalau contohnya di sini, angka 9 tidak bisa kita tempatkan pada panah, dan kita bisa menempatkan di box ini di sini. Sama juga dengan angka 1 kita tidak bisa menempatkannya pada lingkaran. Karena jika kita misalkan tempatkan di sini, jumlah dua petak ini harus berjumlah 1. Itu kan nggak mungkin. Jadi tidak mungkin pada lingkaran dan kita bisa menempatkan 1 di box 5 ini. Namun, terdapat pengecualian jika panahnya itu adalah memiliki panjangnya 1. Seperti ini. Jadi panah ini hanya menunjukkan bahwa angka yang berada pada lingkaran harus sama dengan petak ini. Jadi ini masih mungkin saja ini 1 atau 9 seperti ini. Tips selanjutnya adalah geometri. Angka yang berada pada lingkaran pada arrow yang memiliki panjang lebih dari 1 tentu saja tidak bisa ditempatkan pada panah arrow tersebut. Karena jika kita misalkan punya angka 8 di sini, tentu saja 8 tidak bisa kita tempatkan pada arrow ini. Atau kita butuh ini menjadi 0. Itu kan nggak mungkin. Sama juga untuk dua petak ini, jika ada 8 di sini, maka ini harus 0. Itu kan nggak mungkin. Jadi kita bisa lihat bahwa petak ini tidak bisa muncul di sini pada panah arrow tersebut, tidak bisa muncul di sini pada panah arrow tersebut, dan tidak bisa muncul di 3 petak ini oleh Sudoku. Jadi petak ini harus sama dengan petak ini, maka ini menjadi 9. Berikut ini adalah semua kombinasi-kombinasi arrow yang mungkin apabila angka yang terdapat pada panah tidak bisa berulang. Tentu saja posisinya tidak harus seperti ini. Ini hanya menunjukkan kombinasi-kombinasinya saja. Kombinasinya tidak terlalu banyak dan dengan sedikit latihan mungkin cukup mudah untuk diingat ya. Yang cukup menarik di sini apabila panah dengan panjang 3 tidak bisa memiliki angka 1 lagi, maka hanya ada satu kombinasi yang mungkin yaitu 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih interaksi-interaksi yang bisa ditemukan ketika kita sedang bermain arrow Sudoku. Kita bisa mencoba menggabungkan penjumlahan dari dua arrow atau lebih untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak. Kalau contohnya di sini, jumlah dari 5 petak ini minimal adalah 15. Maka jumlah pada kedua arrow ini, kedua lingkaran ini harus minimal 15. Dan kandidat yang mungkin kalau begitu hanya 6, 7, 8, 9. Kalau di bawah itu kita tidak bisa mencapai jumlah minimal 15 tadi. Sama juga di sini kandidat yang seminimal-minimalnya angkanya adalah 6. Kemudian kalau kita lihat di baris ini, kita tahu dalam suatu baris Sudoku itu harus memiliki angka 1 sampai 9. Dan kalau kita jumlahkan 1 sampai 9 itu berjumlah 45. Tapi kita punya 5 dan 8 di sini, jadi kalau 45 dikurang 5 kurang 8 yaitu 32.
Jadi kita tahu jumlah arrow ini adalah 32. Tapi kita tahu juga bahwa jumlah kedua lingkaran ini harus sama dengan jumlah 5 petak yang panah ini. Jadi kita bisa membagi dua 32 tadi sehingga jumlah biru harus 16 dan jumlah kuning harus 16 untuk mencapai 32. Jadi hanya ada satu cara untuk mencapai 32 yaitu dengan 7 tambah 9. Tips yang terakhir adalah logika parity. Tidak masalah bentuk dan panjang arrow yang seperti apapun, jumlah keseluruhan pada arrow akan selalu genap. Kalau kita lihat contohnya di sini, misalkan ini adalah 3, maka jumlah arrow ini adalah 3 tambah 3 dan menjadi genap. Kalau misalkan 4, jumlah arrow ini akan 4 tambah 4 dan menjadi genap. Jadi kita tahu bahwa jumlah arrow ini akan genap, jumlah arrow ini akan genap, sehingga kita tahu tadi bahwa jumlah suatu baris yaitu 45 dan itu adalah ganjil, maka ini adalah genap, ini adalah genap, maka untuk mencapai ganjil, jumlah 3 petak ini harus ganjil. Ini ganjil, sehingga menjadi genap, sehingga kita harus membuat petak ini memiliki angka ganjil untuk mencapai 45 tadi yang merupakan ganjil. Karena ini ganjil, ini ada 13579 tapi bukan 1357 sehingga ini menjadi angka 9. Oke, selanjutnya seperti biasa saya akan mencoba 3 arrow sudoku yang bisa ditemukan di daily sudoku pada Discord Cracking the Cryptic. Seperti biasa, ini bukan blind solve alias saya sudah pernah mencoba puzzle-nya sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai dengan puzzle yang pertama yaitu Arrow Sudoku oleh Sam Kepleman Lines. Mari kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Di sini saya bisa melihat bahwa semua arrow-nya itu memiliki panjangnya 3 gitu ya. Jadi hanya ada beberapa kemungkinan nih pada arrow-arrow ini. Nggak sebanyak pada arrow yang panjangnya 2 gitu. Kayak 6 itu hanya ada satu kemungkinan yaitu 1 tambah 2 tambah 3. 7 hanya ada satu kemungkinan yaitu 1 tambah 2 tambah 4. Tapi kalau 3 itu punya dua kemungkinan nih. 1 tambah 2 tambah 5 atau 1 tambah 3 tambah 4. Yang ini tidak bisa memiliki 3, maka ini harus 1, 2, 5. Yang ini tidak bisa memiliki 5, maka harus 1, 2, 1, 3, 4, sorry. Yang ini tidak bisa memiliki 4, jadi harus 1, 2, 5. Kalau 9 ada dua kemungkinan yaitu 1, 2, 6, 2, 3, 4 atau 1, 3, 5. Tapi di sini tidak bisa memiliki 4 dan 5 lagi, jadi bukan ini. Jadi ini harus 1, 2, 6. Dan selesai. Jadi sekarang yang tersisa hanya klasik sudoku. Oke. Mari kita lihat. 6 di box ini harus di sini. Ada 6 di sini, maka harus di dua petak ini. Ada 1, 3 di sini melihat ke samping, membuat ini menjadi 2. 1, 2 melihat ke kanan, membuat ini menjadi 4. Ada 2, sehingga ini bisa kita selesaikan. 1 melihat ke samping. Yang tersisa di box ini adalah 3, 9, 7, dan bisa kita selesaikan. 3, 9, 7. Di atas ini butuh angka 8. Kita butuh 4 di box ini, ada di sini. Kemudian kita butuh 7 dan 9. Maka baris ini membutuhkan angka 6. 6 melihat ke bawah. Yang tersisa adalah 7 dan 9 di sini. Ini adalah 4 yang tersisa di box ini. Box ini kita butuh 2, 7, 9. 7 di sini, 2 di sini, 9 di sini. 2 melihat ke atas. Ini bukan 2 lagi. Ada 1 di sini. Oh, ini 4. 4 di sini membuat ini menjadi 4. Yang tersisa di kolom ini mungkin 8 dan 3. Yap, bisa kita selesaikan.
Box ini kita butuh 569, naked single di sini tidak bisa 56. Box ini mungkin kali ya, kita pencil mark aja 7896. Ini 6, ini adalah naked single. Baris ini kita butuh 4. Ini bukan 3 lagi. Bukan, ini bukan 9. Ada 2 di sini. 2 melihat ke atas, 1 3 2, 1 melihat ke samping. 1 2 4 ini selesai belum sih? 1 2 4 1 6 belum sepertinya. Oke. 1 di sini melihat ke bawah. Yang tersisa di sini adalah 5 7 8 9. Di sini bukan 5, di sini bukan 8. Di sini bukan 7. Belum sepertinya ya. 1 melihat ke samping. Maka baris ini butuh 4 dan 8. Bisa kita selesaikan. 8 melihat ke atas. 2 dan 4 melihat ke atas. 1, 4, 2. Kita selesaikan. Ini pasti sudah selesai nih. 1, 2, 6. Yap. Ini bukan 6 lagi. Ini adalah 3, 5, 7. Seperti ini. Kita butuh 8, 9 di kolom ini. Baris ini mungkin baris ini butuh 6 dan 5. Yap. 5, 6. Ini menjadi 8, 9, 6. Melihat ke samping. Melihat ke samping. 5, 7. 7, 9. 8 di sini. Dan 9, 3. Puzzle selesai. Ya, tadi semua arrow-nya bisa kita selesaikan ya. Bisa kita tahu komposisinya seperti apa gitu. Puzzle yang sangat approachable dan sangat cocok ya, sangat cocok untuk belajar mempelajari arrow dengan panjang 3 seperti ini. Puzzle yang keren. Oke, puzzle selanjutnya adalah The Arrow of Head Time yang dibuat oleh Philip Newman. Kalau tadi kita melihat arrow dengan semua panjangnya 3, kalau sekarang kita akan mencoba mempelajari komposisi arrow-arrow dengan panjangnya 2 seperti ini. Oke, langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Ada beberapa giveaway sih ya, kalau arrow yang memiliki 3 ini, lingkaran 3 itu hanya ada satu kemungkinan, sama juga dengan 4 pada arrow itu hanya ada satu kemungkinan. Jadi ini tidak bisa menggunakan 1, 2, 3, maka harus 4 tambah 5. Sama juga di sini simetris ya. Ternyata puzzle-nya ini tidak bisa 7, tidak bisa 1 tambah 6, tidak bisa 3 tambah 4, maka harus 2 tambah 5. 5 di sini tidak bisa 3 lagi, maka harus 1 tambah 4, sama juga di sini. Maka yang tersisa di box ini, mari kita selesaikan dulu. 45 melihat ke samping, membuat ini menjadi 25, dan ini menjadi 41, sehingga 1 melihat ke samping. Sama juga di sini simetris, 52, 41, 13. Tersisa di box ini adalah 678, naked single tidak bisa 78. Maka di kolom ini membutuhkan angka 2. Sama juga di sini simetris puzzle-nya. Angka sini adalah 2. Kita lihat di box ini butuh 689. 9 bisa kita tempatkan. 9 bisa kita tempatkan juga di box ini. Kemudian apa lagi nih? Kita di sini butuh 2 dan 3. Sini juga 2, 3. Maka ini harus 2 tambah 7 atau 3 tambah 6. Artinya belum ada yang bisa kita selesaikan situ. Oke, mari kita lihat yang lainnya. Mari kita pencil mark kolom ini, dan kolom ini. 257 bisa kita selesaikan. 8 bisa kita tempatkan di sini. Oke. Lagi ya.
2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ini adalah 6, 8. Yang tersisa di baris ini juga 2. Oke, 8 tidak bisa 1 tambah 7, tidak bisa 2 tambah 6, maka harus 35. Sama juga di sini karena simetris. 35, maka 7 hanya bisa, tidak bisa menggunakan 2 sama 3, berarti harus 1 dan 6. Oke, 3 bisa kita tempatkan di box ini. 1 bisa kita tempatkan, 6 bisa kita tempatkan. Yang tersisa adalah 9 dan 4. 9 bisa kita selesaikan. 9, 4. 9, 4. 4 melihat ke bawah. 4 di sini juga melihat ke atas. 5 melihat ke bawah. 3 bisa kita selesaikan di sini. Maka ini harus 2 tambah 7. Sini 3 tambah 6. 6 melihat ke atas. 1, 2, 7, 9, 7, 8. Sorry, 7, 8. Tadi mana nih? 5 melihat ke atas. 5, 3. 3, 2. Maka 2 tambah 7. 3 tambah 6. 8. 6, 8. 6 melihat ke bawah. 6, 1. 1, 2. 7, 8. Wow. Itu tadi puzzle sama solusi. Simetrisnya benar-benar simetris full itu tadi ya. Benar-benar dari awal sampai habis itu simetris puzzle-nya. Wow. Gokil sih. Iya, keren banget. Dan dan puzzle ini juga sangat cocok ya untuk mempelajari arrow dengan memiliki panjangnya 2. Gokil, gokil. Oke, puzzle yang terakhir ini mungkin bakal sedikit berbeda nih. Karena ini adalah 2 digit arrow atau arrow yang 2 digit gitu. Harus berjumlah 2 digit. Jadi ya kadang-kadang ada juga puzzle-puzzle yang menggunakan arrow seperti ini gitu. Oke, saya bacakan dulu peraturannya, yaitu angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di oval panah itu yang dibaca sebagai angka 2 digit dari kiri ke kanan. Contohnya misalkan ini adalah uh, susah nih contohnya nih. Ya abaikan aja lah ya kalau misalkan ini misalkan 16, maka dibaca dari kiri ke kanan 16, maka jumlah 4 petak ini harus 16 gitu. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Ya, ini cukup umum sih ya, arrow yang cukup umum muncul pada puzzle-puzzle sih. Hanya ada satu cara untuk mencapai arrow ini, yaitu ini harus 36, sehingga 36 tambah 3 tambah 6 berjumlah 45. Karena kita tahu bahwa suatu baris, suatu kolom, dan suatu kotak 3x3 akan memiliki angka 1 sampai 9 dan berjumlah 45. Maka ini jumlahnya harus 45, maka ini tambah ini harus 45 nih. Sehingga ini harus 19 dan ini harus 26. Ini 19, ini 26, maka ketika ditambahkan berjumlah 45. Sama juga di sini, ini harus 45, maka 18 ditambah 37. Sorry, 27. Ya, jadi 27 tambah 18 itu berjumlah 45. Oke, ini 19, maka harus 1, 2, 3, 4 tambah 9 itu berjumlah 9 tambah 9 itu berjumlah 19. Ini bukan 1, maka ini yang 1. 27 harus 3 tambah 7 tambah 8 tambah 9 berjumlah 27, maka ini bukan 7 lagi, ini menjadi 7. Dan ya, sekarang yang tersisa hanya klasik. Kembali ke klasik lagi. Oke. 2 tambah 3, 2 3 di sini membuatnya menjadi 4. Ya, jadi emang puzzle-nya ini dibuat sangat approachable ya, puzzle-puzzle ini. Oke, ini adalah 6, 5, 6, 7, 8. Di sini bukan 6 lagi, sehingga ini adalah 6. Oh ya, ada 3 di sini, membuat ini menjadi 32. 5, 7 di sini,
membuat ini menjadi 8. Ada 5 di sini, membuat ini 57. Yang tersisa di sini adalah 24. 24 harus di sini. Dan 1 dan 6. Oke, ada 6 di sini. 61. 2 di box ini harus di sini. Maka ini adalah 4, 5, 7. 4 yang bisa kita tempatkan. Ini mungkin baris ini butuh 3 dan 9. 3 dan 8, sorry. Ada 8 di sini. Ini 194. Cuman satu doang bisa remove. Kita remove dari situ. Oh, ada 2 tapi di sini. 24. 4 melihat ke atas. Kita butuh 5, 6, 7 di sini. Naked single membuat ini menjadi 5. 1 di box ini. Bisa kita tempatkan di sini. 4. 5 dan 6. Belum bisa sepertinya. 5, 6. Sini kita butuh 3, 7, 9, 6. 7 tidak bisa di sini atau di sini. Dari atas, maka ini menjadi 7. 3 bisa kita tempatkan di sini. Ada 5, 6 di sini, melihat ke samping. Sehingga yang tersisa di baris ini adalah angka 8. Ini adalah 395 yang bisa kita selesaikan. 5 melihat ke atas, membuat ini 57. Kita butuh angka 1 di kolom ini. Kolom ini mungkin ya. Kolom ini kita butuh 368, naked single di sini. 38 kita bisa tempatkan. 36 bisa kita tempatkan. Kemudian 149 di kolom ini adalah naked single. Kita butuh 24 di kolom ini, bisa kita selesaikan. 4 melihat ke samping. Mana lagi nih? Ini 2 dan 4. Yap, ada 4 di sini. Kolom ini mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 6 bisa kita, oh ya semuanya bisa kita selesaikan itu. Kita butuh 782. Yap, bisa kita selesaikan. 9 dan 8 di sini. Yap, ada 8 di sini. 8, 9. 5, 7 seperti ini, sehingga 5 melihat ke bawah dan 6 melihat ke atas. Nice. Puzzle selesai. Yap. Jadi ini cukup simple ya puzzle ya, karena kita tinggal mencoba mempelajari bagaimana cara menyelesaikan arrow dengan pola seperti ini, dan kita juga tahu bahwa ini berjumlah 45 tadi ya, banyak penggunaan 45 ya, penggunaan 45 pada penjumlahan. Puzzle yang keren, sangat sangat bagus ya penggunaan double arrow pada puzzle ini. Oke, sekian dulu video untuk tips dan trik arrow sudoku. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.